Assalamualaikum guys, kita ketemu lagi dengan Wikemku Channel. Guys, kali ini kita akan wisata kuliner di pasar malam di benteng bersejarah Vastenburg Solo, serta akan menyaksikan live musik humor pecas Ndahe Solo guys. Pasar malam ini gratis guys. Setelah parkir langsung menuju ke pintu gerbang utamanya guys. Sayup-sayup kita mendengar suara grup pecas Ndahe guys. Kita lihat performan dari grup musik pecas Ndahe ya guys. Tak selamanya mendung itu gelap, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Hutan dan rimbanya turut digundul jua, membuat Haryanti berlari mencari Pak Polisi. Gundul yang bau dan penuh kutu, urap dan panu ada di situ. Mama, apa salahnya hingga rambut papa kau gundul juga. I see ekstasi di sana sini, tak remus when you do the fun dan keluar toko di pasar liwat toko kiri kare nak kiri. Galileo Galileo Figaro Magnifico. He's just a poor boy from a poor family, living in top of a country city. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, go, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. We will let you go. We will let you go. Let me go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. The Antifa is the devil coming back.
Selamat malam Kota Solo. Guys, Selamat malam yuk Indonesia. kita simak sejarahnya Benteng Vastenburg yang ada di Solo berikut ini guys. Benteng ini terletak di kota Solo, tepatnya di kawasan Geladak, Surakarta, Jawa Tengah. Benteng yang memiliki luas area mencapai 31.533 meter persegi ini mulai dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff pada tahun 1774. Pembangunan benteng ini kemudian selesai pada tahun 1779. Jika kita melihat pada pintu gerbang benteng ini, kita masih bisa merasakan kentalnya arsitektur Eropa zaman dahulu yang dipadukan dengan konsep tempat aman. Benteng ini dibangun bertujuan untuk pengawasan pemerintahan Belanda terhadap gerak-gerik keraton Surakarta serta pertahanan terhadap musuh. Setelah merdeka, benteng ini dijadikan sebagai asrama militer Indonesia. Bangunan benteng Vastenburg ini dulunya merupakan tempat tinggal prajurit-prajurit Belanda yang khusus ditugaskan untuk mengawasi prajurit-prajurit dari Keraton Solo. Benteng ini merupakan saksi sejarah bagi kota Solo pada tahun 1947. Pada tahun tersebut, pihak Belanda sempat bersikukuh untuk kembali mengambil benteng dan menduduki kota Solo. Dalam perebutan tersebut terjadi pertempuran yang cukup sengit. Banyak sekali korban yang berjatuhan dalam pertempuran tersebut. Kemudian, menurut beberapa sumber, konon benteng ini dahulu juga digunakan untuk tempat penyiksaan masyarakat pribumi yang mencoba melawan Belanda. Pada awalnya, benteng ini tidak dibuka untuk umum tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi, sejak tahun 1998, benteng ini kemudian diizinkan untuk dikunjungi oleh masyarakat, berkembang menjadi lokasi cagar budaya dan situs wisata sejarah yang cukup diminati oleh turis yang berkunjung ke Solo, baik turis lokal maupun mancanegara. Melihat dari bentuk bangunan, benteng Vastenburg memiliki peta yang hampir sama dengan benteng-benteng lain yang merupakan peninggalan Belanda. Benteng ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut antara lain garda depan, di mana terdapat tembok dari batu bata yang membentengi bagian dalam. Kemudian terdapat parit dengan sebuah jembatan yang menghubungkan benteng bagian dalam dan luar. Dalam benteng tersebut terdapat kompleks-kompleks bangunan. Masing-masing kompleks ini digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Ada kompleks yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal para prajurit Belanda, panglima pasukan, hingga ada kompleks yang khusus digunakan untuk mengadakan rapat ataupun pesta. Menurut Pak Carolus yang menjaga benteng ini selama 32 tahun, beliau ditugaskan menjaga benteng ini atas perintah seorang nenek yang ditemuinya saat sedang beristirahat di bawah pohon beringin. Nenek itu berkata, "Jaga dan rawatlah benteng ini seperti kau menjaga dan merawat dirimu sendiri." Dari penelusuran Carolus di lokasi kejadian, banyak yang ingin diceritakan mengenai benteng yang menyimpan banyak rahasia misterius ini. Salah satunya adalah tempat pembantaian serta tempat pembuangan mayat yang sampai kini masih menjadi misteri yang tersimpan rapat-rapat di benteng ini. Mengunjungi situs wisata ini tidak hanya cocok bagi Anda yang suka sejarah, melainkan juga tepat untuk Anda yang menyukai fotografi. Ada banyak titik menarik yang bisa dijadikan lokasi pemotretan atau menjadi objek pemotretan. Setelah mengikuti dan mengetahui sejarahnya benteng ini guys, yuk kita keliling di pasar malamnya sambil mendengarkan live musik yang dibawakan oleh grup humor musik Pecas Dahe guys.
Kita berkeliling mengitari tenan-tenan makanan dan minuman yang ada di pasar malam, guys. Terlihat ribuan penonton menikmati sajian musik yang dibawakan oleh grup humor musik Pecas Dahe, guys. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati senang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini. Aku pace iki. Wah, untuk lah. Garing iki bohong kok, Dik. Loh, Tony mati toh? Ora. Rindu ini selalu untukmu. Terima lagu ini sing ning jero lemariku. Nanging kowe lali pamer ujungmu aku. Aku tak punya bunga, aku tak punya rasa. Pokoknya kuwi panganan tesen ora usah kok cangkem. Wah, iki kenapa? Komplikasi. Komplikasi kena. Jadi iki nyaceng panganan iki jan mati kok ya. Arep nyati. Tak lupa kami juga membeli beberapa makanan, baik yang makanan lokal tradisional Indonesia maupun makanan-makanan kekinian, guys. Serta beli beberapa minuman kekinian juga, guys, sambil berkeliling di lapangan dan tenan-tenan yang disediakan. Demikian wisata kuliner menikmati pasar malam di Benteng Vastenburg Solo, guys. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.